Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini SKI kelas 12 kita membicarakan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Seperti kita ketahui bahwa Asia Tenggara itu termasuk sasaran penjajahan bangsa Barat. Nah, kita lihat itu profil orang Barat seperti itu. Nah, kecuali Thailand ya, Thailand negara yang tidak pernah dijajah. Nah, bagaimana beberapa negara ini kita pelajari. Mari, kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan keterampilannya menilai hasil analisis mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya peserta didik ini nanti mampu memahami kewajiban berdakwah bagi setiap muslim. Yang kedua, peserta didik mampu mengamalkan sikap tanggung jawab, santun, dan toleran dalam menyebarkan Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, peserta didik mampu menilai hasil analisis mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini hanya sebagian saja di video, lengkapnya dibaca sendiri di buku Kemenak. Sekarang kita bicarakan tentang Malaysia. Malaysia juga dijajah oleh bangsa Barat. Nah, ini gambaran tentang Malaysia. Nah, kepala negaranya Malaysia itu adalah yang di Pertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Muslim yang ada di sana itu berasal dari Indonesia, yaitu Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, Mandailing, dan Muslim dari India juga, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Ini di Malaysia itu lengkap. Kemudian perkembangannya pada tahun 1980-an Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan ditandai dengan semarak dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional itu berupa MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, yang selalu diikuti oleh Qori dan Qoriah Indonesia. Nah, di Kelantan itu hukum hudud pidana Islam ini telah diberlakukan sejak tahun 1992. Ini hudud. Jadi yang melanggar menurut syariat Islam itu dipidana gitu. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain karena banyaknya komunitas dari luar tadi, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin Muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Selanjutnya kita ke Brunei Darussalam, ya, di sana ada Bandar Seri Begawan, ya, ibu kotanya. Ini juga dijajah. Nah, kemudian perkembangan Islamnya ini pesat itu sejak dipimpin oleh Syarif Ali. Nah, ini adalah Sultan ketiga tahun 1425. Sultan Syarif ini Ahlul Bait dari keturunan cucu Rasulullah, yaitu Hasan bin Ali. Nah, sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Jadi Malaka pindah ke Brunei, itu banyak orang Islamnya. Selanjutnya pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini ke-9, ya, Sultan Hasan ini sultan yang ke-9. Ini ada undang-undang Islam, hukum konun yang terdiri 46 pasal dan 6 bagian, diperkuat dengan undang-undang dasar negara. Kemudian membentuk Majelis Agama Islam. Majelis ini bertugas memberikan dan menasehati sultan dalam masalah agama dan ideologi negara. Nah, selanjutnya Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan yang ke-29, yakni Sultan Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah. Nah,
panggilan beliau ini yang maha mulia Paduka Sri Baginda. 16 September 85 ini ada pusat dakwah di sana. Ini tentang program dakwah, tentang pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas. Ya. Kemudian orang cacat dan anak yatim di sana itu ditanggung negara. Demikian juga seluruh pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi ini gratis. Ya. Nah, Islam menggeliat di Brunei ini terlihat saat hari-hari besar Islam. Di sana sangat meriah dalam merayakan Maulid Nabi, Nuzul Quran, Isra Mi'raj. Nih, pihak Kesultanan Brunei melakukan acara perayaan. Bahkan Sultan Hasan al-Bolkiah mewajibkan para pegawai kerajaan untuk menghadiri peringatan tersebut. Nah, sekarang ke Thailand, ini gambarannya Thailand. Dulu namanya Muang Thai, Risabdah atau Siam. Nah, ini negeri gajah putih juga kan ya. Nah, ini negara yang tidak pernah dijajah. Gitu. Sudah lama sejak masa Khalifah Umar, Islam sudah masuk ke sini. Kemudian mulai abad 19 sejak kerajaan Siam ini mengakui kerajaan Patani Raya. Jadi dulu ada kerajaan yang besar sekali di Thailand, namanya Patani Darussalam. Ini terbesar di Asia Tenggara. Patani itu berasal dari Al-Fatoni, artinya kebijakan atau cerdik, karena tempat inilah yang melahirkan ulama-ulama yang cerdik. Kemudian membantu orang-orang Islam ini, membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal sekarang sebagai provinsi Bangkok ya. Nah, orang Islam berperan dalam pembangunan itu. Makanya orang Islam banyak di Thailand. Selanjutnya di sana juga ada yang mendirikan masjid, uangnya patungan, mendirikan masjid, ada tanah wakaf dari Haji Saleh, kemudian dibangun Masjid Haji Saleh. Nah, selanjutnya ada juga Masjid Jawa. Pemerakarsanya juga masih keturunan Jawa, tetapi mereka menggunakan bahasa Thai masih itu. Selanjutnya di sana juga ada pendidikan Islam, TPA, TKA sudah maju ya. Kemudian ada kajian mingguan mahasiswa. Selanjutnya pelajar Muslim Indonesia itu mengadakan silaturahim bulanan, namanya itu ngaji hun. Nah, selanjutnya pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thai. Itu berarti kolaborasi antara Islam dan pemerintah itu berjalan baik. Gitu. Sekarang ke Filipina, dulu namanya Manila ya. Tapi kemudian ada seorang raja. Jadi ini dijajah oleh Spanyol kan, Filipina. Raja itu namanya Raja Filipe. Nah, Raja Filipe ini memanggil orang Islam itu dengan sebutan Moro ya. Orang Arab Islam itu disebut Mur. Nah, demikian juga orang Islam yang ada di Filipina itu disebut Moro gitu. Nah, Islam Moro ini banyak terdapat di Mindanao. Di sana ada persatuannya, jadi Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM. Ini dipimpin oleh Miswari, mencakup 4 daerah, Maguindanao, Lanao, Del Sur, Sulu, dan Tawi-Tawi. Nah, ini dulu ditawari oleh pemerintah mau bergabung atau mau tidak. Kalau mau bergabung ke pemerintah silahkan. Akhirnya Missouri memilih bergabung. Nah, tapi ini tidak memuaskan bagi sebagian pejuang Muslim, sehingga muncullah MILF, Moro Islamic Liberation Front. Nah, ini dan kelompok Abu Sayyaf yang tidak mau ini tidak setuju dengan ARMM tadi. Kita ke Vietnam. Vietnam itu masuk Islamnya
abad ke-10 dan 11 Masehi. Ini melalui India, juga Persia, ada yang datang ke Vietnam, pedagang Arab juga yang menyebarkan ke Vietnam ini ada. Selanjutnya agama Islam yang berkembang saat ini di Vietnam beraliran Sunni dan Bani. Di sana ada Islam Bani gitu. Nah, Muslim Sunni ini bermadhab Syafi'i, seperti di Indonesia kebanyakan Syafi'i, Malaysia juga Syafi'i. Selanjutnya kita ke Singapura. Singapura kecil, negaranya sangat kecil tetapi kaya raya ya. Ini gambaran Singapura. Nah, Singapura ini menjadi rute bagi pedagang orang muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15. Menjadi sejarah masuknya Islam di Singapura. Nah, tahun 1966 pemerintah mengeluarkan undang-undang dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam, ada AMLA. Jadi orang Islam punya AMLA, punya undang-undang sendiri. Dinilai perwakilan dari berbagai suku dan madhab yang ada di Singapura ini mewakili. Lanjut Myanmar, masih ingat dengan orang-orang Rohingya ya? Baru-baru ini beberapa saat ya yang diusir dan ditelantarkan sampai di mana dinaikkan perahu, kemudian di perahu ditelantarkan berbulan-bulan. Ini adalah contoh-contoh mereka ya yang berjuang. Nah, Islam di Myanmar merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah agama Buddha karena mayoritas sana Buddha. Jadi kaum muslimin pada umumnya tinggal di Arakan. Ini Arakan itu dulu besar orang Islamnya. Islam di Myanmar ini berasal dari Arakan yang ini berasal dari suku Rohingya. Daerahnya namanya Rohang. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Nah, organisasi ini pernah meminta kepada OKI. OKI itu adalah organisasi konferensi Islam. Jadi sedunia. Dia punya OKI yang apa? Mengepalai atau menghimpun seluruh negara-negara Islam di dunia ini. Ini meminta apa? Untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas muslim. Jangan sewenang-wenang kepada orang muslim. Tetapi ternyata seperti itu orang Rohingya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk materi sejarah kebudayaan Islam saat ini. Hanya sedikit saja. Nah, yang banyak ilmunya dari buku dan baca. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.